Halo sadayana, hatur nuhun pikeun ngadengkeun diri abdi. Nama lengkap abdi nyaeta Fransiskus Agen Sandito, biasa dipanggil Dito. Abdi nyaeta siswa ti SMA Pangudi Luhur 2 Servasius. Ayeuna abdi aya di kelas 12. Abdi gaduh cita-cita salaku psikologi. Gaduh ambisi pikeun ngartos batur hade. Dina Sabtu 16 Maret, abdi bakal ngademel wawancara sareng hiji jalma. Perkenalkan ieu teh Hani Kumala, 37 tahun, psikolog klinik. Hatur nuhun sadayana, wilujeng siang. Eta sedikit perkenalan ngeunaan diri abdi. 2,000 years later. Ya, perkenalkan Kak, nama saya Fransiskus Agen Sandito dari SMA Pangudi Luhur 2 Servasius. Sebelumnya terima kasih karena sudah mau menjadi narasumber saya. Boleh saya minta waktunya Kakak untuk memperkenalkan diri? Oke, aku Hani Kumala. Aku psikolog klinis, lulusan dari Atmajaya. Lulus S2-nya tahun 2018. Peminatanku klinis dewasa. S1-nya juga di Atmajaya. Sejak kapan Kakak tertarik untuk mengambil jurusan kuliah psikologi? Kalau tertarik psikologi itu mungkin dari SMA kali ya. Dari SMA. Kan waktu aku SMA, psikologi belum sepopuler sekarang tuh. Tapi udah tertarik sama psikologi gitu. Kenapa Kakak tertarik sama profesi psikologi klinis? Kalau tertariknya mungkin karena menarik ya, belajar manusia itu kan selalu hal yang menarik. Iya. Gitu. Dan pas dulu aku cari tahu tentang psikologi, memang kemudian akan banyak peminatan tuh. Ada klinis, ada organisasi, ada sosial, ada perusahaan. Cuma ketertarikanku ternyata memang pada ke bidang klinis gitu, dan ya basicnya pasti klinis sebelum ke yang lain-lain gitu. Kalau Kakak pendekatannya gimana kalau sama pasien gitu? Pendekatan gimana maksudnya? Pendekatan kayak misalnya pasien kan kayak lagi trauma gitu. Kakak pendekatannya pakai cara apa? Kalau nama terapinya, aku pakai pendekatan nama terapinya DBT, Dialectic Behavior Therapy. Itu pendekatanku dalam terapi, jenis terapi yang aku pakai. Tapi kalau kamu tanya pendekatan, mungkin pendekatanku lebih ke humanis ya, gitu. Jadi aku belajar tidak melihat mereka sebagai orang yang lemah yang harus banget dibantu. Kalau tanpa aku mereka nggak bisa. Tapi lebih pada arah bahwa aku sedang membantu mereka menemukan kekuatan mereka. Jadi tujuan akhirku saat terapi adalah bukan mereka bergantung, oh ini terapisnya nyaman aku mau sama dia terus gitu, enggak. Tapi gimana kemudian pasienku itu mereka punya kesadaran bahwa mereka tuh berdaya, terus mereka bisa running hidupnya gitu. Kalau di PT itu gimana cara terapinya gitu? Kalau di BT itu dia modulnya sebenarnya ada 4 gitu. Ada mindfulness, emotion regulation, distress tolerance, sama interpersonal effectiveness. Nah, terapinya gimana sebenarnya lebih ke arah di BT itu adalah skills. Jadi yang akan aku ajarkan sama mereka dalam terapi adalah beberapa cukup banyak skills yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Karena kalau biasanya kasus tentang emosi, kalau dibahas sebenarnya kan nggak ada orang yang mau emosional, nggak ada orang yang maunya tidak bisa mengontrol emosi. Semua juga kita maunya bisa mengontrol emosi, tapi kan kita tidak tahu caranya. Nah, di BT itu adalah mengajarkan caranya, how to do it, gitu. Oh ya, saya dengar-dengar Kakak pernah buat buku juga ya, yang tentang memahami trauma. Kok bisa terinspirasi buat buku itu, Pak? Kalau buku itu sebenarnya sih itu lebih karena aku penulis kedua. Aku diajakin sama si pembimbing tesisku. Jadi dia kan profesor, memang dia nulis buku. Terus dia bilang, Han mau nggak nulis buku bareng? Oh iya Pak, gitu. Yaudah kamu bantuin bagian ini, gitu. Udah aku submit apa yang aku perlu kerjain. Terus terakhir aku editing semua bukunya, aku bacain. Terus aku cek, Pak ini diginiin, ini gituin, gitu. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya aku nggak nyangka sih, kayak wow bisa nulis buku gitu. Nggak pernah nyangka, sebenarnya nggak pernah berpikir bahkan ke arah sana. Gitu. Nah, sejak Kakak jalanin profesi ini tuh tantangan sama hambatannya yang Kakak alami itu apa? Tantangannya apa ya? Yang paling berasa kan aku kan lulus 2018. 1 tahun pertama itu aku sempat kerja offline. Sempat di Vincennes Putri juga gitu kan. Nah, pastilah karena kita belajar baru gitu. Nah, tantangan datang ketika Covid kan. Tiba-tiba semua yang offline berubah jadi online. Yang harusnya bisa konseling offline gini tetap muka, tiba-tiba jadi online. Itu kan butuh penyesuaian. Udah 3 tahun nyaman online,
sekarang udah mulai offline lagi kan. Iya. Itu tuh juga awalnya aku mulai offline lagi kayak ngerasa aneh ya lihat orang di depanku. Soalnya udah 3 tahun ini selalu dari Tatap kamera muka, tetap iya. gitu. Jadi ya penyesuaian itu. Kalau hambatannya, tantangan kali, lebih ke tantangan. Tantangannya adalah ketika ketemu sama pasien yang kadang tuh menyayat-nyayat hati gitu. Nah itu tuh yang susah. Jadi awal banget aku kerja, aku cerita di Vincentius kan. Iya. Klien-klien pertamaku tuh anak-anak di situ gitu. Dan waktu itu sempet aku inget banget. Aku waktu itu anak kelas 1 SD. Terus datang, terus habis itu aku ngobrol sama pengasuhnya bilang iya, ini dibuang orang tuanya di tempat sampah gitu-gitu kan. Itu pas aku lagi anak ini keluar terus ganti anak yang berikutnya, aku tuh di dalam mikir gini, Tuhan, ini kerjaanku kayak gini, serius, tahan gak ya aku ya? Maksudnya itu terlalu menyayat hati gitu, kayak membayangkan anak dibuang gitu. Maksudnya di sinetron kita sering lihat gitu, tapi ketika aku ketemu langsung sama kayak gitu di depanku gitu kayak. Terus barengan aku kerja di Fitri, aku juga kerja di satu LSM yang kerjaannya ngurusin anak yang positif HIV. Bayangin, dia lahir udah HIV. Itu di mana kan? Nama lembaganya Lentera Anak Pelangi. Anak itu bisa positif karena orang tuanya udah positif. Ya dia lahir positif. Itu kan kayak, Tuhan, kenapa sih mereka tuh lahir? Buat apa sih gitu kan, yang kayak gitu loh yang kadang tuh waktu awal aku kerja ya, aku tuh mikir gitu kayak, Tuhan aku siap gak sih kerja kayak gini, kok terlalu banyak penderitaan ya di dunia ini gitu. Itu sih, tapi ya lama-lama overcome itu gitu, mulai oh ya inilah hidup, inilah manusia, ada kehidupan. Walaupun sampai sekarang tetap ada yang kayak gitu. Kalau sekarang aku udah nggak di Fitri, udah nggak di anak itu, tapi aku sekarang kerja di salah satu tempat yang cukup menyayat hatiku. Aku kerja di namanya CWS Church World Service. Itu lembaga yang ngasih konseling untuk refugee, pengungsi Timur Tengah, Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somali. Mereka pengungsi yang tinggal di Indonesia, tapi kan sebagai tidak berkewarganegaraan kan. Iya. Mereka di sini nggak punya uang, mereka nggak bisa nyari uang, tidak boleh mencari uang. Jadi entah gimana cara mereka hidup, gitu. Itu yang kadang aku mikir gitu. Pernah satu kali aku tuh yang bengong lagi waktu itu, aku dapat kasus anak umur 9 bulan TBC. 9 bulan? 9 bulan TBC, dan beratnya tuh di bawah rata-rata banget. Terus kan TBC itu kan minum obat kan kayak 6 bulan setahun gitu ya. Iya. Anak ini belum sampai pengobatan yang harusnya selesai, dia berhenti karena nggak punya uang. TBC yang paru-paru itu kan? Iya. Dia berhenti, artinya tahun depan dia harus ngulang lagi. Keluarga aku pernah ada yang TBC, dan aku tahu obat TBC itu tuh bikin mual dan segala macam, super nggak enak. Satu aku membayangin kayak anak umur 9 bulan TBC. Aduh, gitu. Nah kayak gitu kadang bikin aku suka, aduh Tuhan, gitu. Nah cuma kalau kamu cara gimana ngatasinnya, paling kalau yang di CWS itu, aku 2 bulan kerja, 1 bulan aku minta off. Atau 3 bulan kerja, 1 bulan aku minta off. Karena aku nggak bisa terus-terusan tiap minggu kayak gitu tuh kayak, aduh, gitu sih. Berat juga ternyata ya. Kalau pengalaman yang paling berkesan itu apa? Paling berkesan apa ya? Biasanya aku akan pakai cerita yang satu, tapi ini karena baru lagi. Jadi aku dapat satu klien online kan. Iya. Jadi dari Jogja. Dia mahasiswa tingkat akhir. Waktu itu dia ambil paketnya, ambil sesinya nggak yang pakai video. Jadi cuma voice call. Di Google Meet tapi voice call. Ngobrol terus dia bilang, Kak semalam saya udah tuangin cyanida di kopi, tapi saya nggak minum karena bau. Terus kayak, aduh, terus gimana? Malam ini saya mau tuang lagi. Nyalain dong video kamu, aku bilang. Mana cyanidanya? Terus sama dia diangkat kan. Itu kayak gula batu, 1 bongkah gitu, 250 gram. Karena dia bilang beli itu harus minimal 1/4 kilo. Terus kayak, kan kita tahu ya cyanida tetes aja mematikan. Iya. Dia tuh punya 1/4 kilo. Kayak, Tuhan, ini gimana? Dia di Jogja pula gitu. Buang ya cyanidanya, aku bilang. Enggak Kak, kenapa? Saya lebih aman kalau ada cyanida. Tuhan Yesus gimana gitu. Terus aku berdoa gitu sambil mikir, Tuhan ini gimana gitu, ngomong apa ya gitu. Terus aku bilang, ya dapatlah gitu di hatiku, kamu mau nggak kasih kesempatan kedua buat hidupmu? Mau Kak, buang ya.
Terus dia punya tempat sampah kering di kamarnya, terus udah dibuang. Nggak gitu konsep buangnya. Nggak gitu. Terus sekarang kamu bawa laptopmu, bawa handphonemu, kamu ke kamar mandi, kamu tuang ke dalam toilet, kamu flush, aku bilang gitu. Udah dikerjain kan sama dia. Kebetulan aku punya teman perawat jiwa di Jogja. Aku langsung kontak dia, Mbak, aku punya klien di sini, Mbak kenal ada psikolog puskesmas daerah sini nggak? Bentar-bentar yo gitu. Udah terus dikontakin. Jadi waktu itu aku bertiga. Aku bilang anaknya ini aku konekin kamu ke psikolog yang ada di daerahmu ya. Gitu. Udah akhirnya mereka bertiga. Dan minggu ini baru kejadian satu lagi kayak gitu. Di Jogja lagi. Aku tuh kayak kenapa dengan Jogja? Ini baru selesai. 3 hari yang lalu ya. Ini hari Sabtu ya. Minggu ini kok Rabu atau Selasa. Tapi sama-sama mahasiswa juga? Mahasiswa juga. Dia udah bilang gini, aku mau bunuh diri. Terus gini, akan aku sering, maksudnya cukup sering dapet klien yang bilang mau bunuh diri. Tapi bisa berasa yang bener-bener udah akan sama yang aku mau bunuh diri gitu. Nah aku yakin banget yang di Jogja ini beneran udah akan mau bunuh diri. Aku tanya lagi ke temanku, Mbak, aku butuh bantuan. Ini ada lagi yang kayak gini, aku bilang. Udah dikonekin ke tim Keswa di sana, kesehatan jiwa di Jogja. Kejadiannya hari Jumat minggu lalu. Iya Jumat, harusnya Senin ke rumah sakit, pokoknya ditunda sampai hari ini. Akhirnya dia baru ke rumah sakit tuh hari Rabu ke Gracia Jogja. Akhirnya setelah dibantu sama tim Keswa di sana, dibuatin janji sama psikiater di sana. Ini tim Keswa kerjasama lah, makanya kita tuh perlu kerjasama lintas sektor. Dia datang dikasih anak itu kunci ke kamar kosnya. Kosnya itu udah berantakan, ya memang udah depresi Pol. Bajunya semua tuh udah kotor, udah bau, udah yang tidak merawat diri. Itu pun pas pertama kali aku bilang kamu ke psikiater ya gitu, masih bilang enggak Kak, masih nunda. Tapi dia bilang soalnya aku tuh udah nyekek diriku berapa kali. Dan kalau aku di kampus, aku udah bawaannya pengen lompat. Feelingku tuh kayak, ini enggak deh, ini enggak bukan yang ngancem deh. Ini udah yang beneran akan lakuin nih, gitu. Terus udah akhirnya aku konekin itu. Aku konekin, terus perawatnya datengin ke rumahnya, udah seberantakan itu. Terus itu juga sama, dia voice call. Jadi aku nggak bisa ngeliat mukanya. Jadi aku cuma dengar suaranya kan. Tapi kok anak ini cowok. Yang tadi juga cowok ya, bukan cewek, bayangin. Ini cowok juga, tapi tuh sepanjang sesi nangis. Dan aku yakin ini bukan dibuat-buat gitu. Terus bener aja pas didatengin rumahnya dia kayak gitu. Dan pas dibawa ke psikiaternya mungkin karena lihat langsung punya feeling, coba buka jaketmu gitu. Dibuka jaketnya itu tangannya semua udah disayat-sayat semua gitu. Terus akhirnya udah dia dirawat. Kemarin orang tuanya baru datang dari Kalimantan. Nah si mbak yang bantuin aku itu, si ibu itu kirimin WA, Mbak ini orang tuanya udah datang gitu-gitu. Ya buat aku itu berhasil ya membantu orang gitu. Tapi anak itu memang sudah parah banget. Ya untung lah, kalau enggak bakal kebobolan lagi kan. Ya itu sih kalau tanya yang paling menarik buat aku, mungkin ya 2 itu. Nah, yang terakhir nih Kak, kalau harapan Kakak sama rencana Kakak ke depannya apa nih untuk kayak para pasien Kakak? Harapannya adalah ya aku bisa semakin berilmu ya membantu mereka gitu. Makanya aku juga sampai sekarang tuh aku masih terus belajar. Maksudnya aku ikut course, ikut pelatihan, karena ilmu kan nggak pernah cukup. Jadi aku selalu belajar. Kemana aku baru ikut seminar, baru ikut short course yang akan berlangsung 5 hari tahun ini dan 5 hari tahun depan. Sedangkan 1 tahunnya itu kita akan supervisi. Jadi aku ambil kasus kayak gitu. Jadi aku semakin bisa membantu mereka. Terus harapannya, kalau rencana aku sendiri, pengennya aku akan lanjut lagi S3, tapi nggak tahu gitu. Tapi yang pasti aku pengen meningkatkan kemampuanku terus, biar aku bisa makin maksimal bantu orang. Itu sih kalau dari aku. Kalau saya dengar Kakak mau S3 di Jepang ya? Jerman. Jerman. Ya. Gitu. Ya, terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke, thank you. Psychology, science that helping people. Psychology, improve mental problems. Psychology, this is my future. P.L. 考上水小后
我就随着心里睡了，因为我的梦想是当一名心理学家。在有一些计算进行了面试后，我决定选择心理学作为我的专业，例如担任非专心理学家。